Florentina Natalia Bayi NIM 228114106. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS Biosial Mol yaitu dengan tema ekspresi gen dan regulasinya. Apa sih ekspresi gen? Ekspresi gen adalah proses penggunaan informasi genetik yang tersimpan dalam gen untuk mensintesis senyawa-senyawa produk gen. Senyawa-senyawa produk gen ini adalah protein. Untuk mengekspresikan informasi genetik yang dimilikinya, sel melakukan berbagai proses, yaitu ada 2 tahap, antara lain proses transkripsi dan proses translasi. Proses transkripsi adalah proses penyalinan informasi genetik dari DNA ke RNA, serta transkripsi adalah proses yang memerlukan energi. Oleh sebab itu, pada proses ini dibutuhkan ATP. Dan transkripsi berlangsung pada sel eukariotik dan sel prokariotik. Sel eukariotik terjadi di dalam nukleus. Pada sel eukariotik ada 3 macam kompleks enzim RNA polimerase, yaitu RNA polimerase 1, 2, dan 3. RNA polimerase 1 berperan mensintesis 3 macam rRNA. Polimerase 2 mensintesis mRNA dan polimerase 3 mensintesis tRNA. Sel prokariotik ada di dalam sitoplasma dan hanya terdapat 1 enzim RNA polimerase. Enzim ini berperan mensintesis ketiga macam RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Enzim utama yang berperan pada proses transkripsi adalah RNA. Aktivitas utama dari enzim RNA polimerase adalah menambahkan residu-residu ribonukleotida untuk membentuk rantai RNA. Yang kedua ada proses translasi. Proses translasi adalah protein disintesis oleh ribosom di sitoplasma. Dalam suatu proses sekuens protein yang disintesis ditentukan oleh informasi genetik yang terdapat di dalam molekul-molekul mRNA. Informasi genetik yang terdapat di dalam mRNA tersebut dinamakan kodon triplek karena tersusun oleh 3 buah nukleotida yang terletak bersisian. Kodon triplek dalam untai mRNA dibaca dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen, dan polimerisasi asam amino membentuk protein atau polipeptida berlangsung di ujung N amino ke arah ujung T karbonil. Sintesis protein di dalam sel memerlukan kerjasama dari 4 komponen yang membentuk kompleks translasi, yaitu 1. Ribosom yang mengatalisis pembentukan ikatan peptida. 2. Protein-protein faktor translasi yang membantu ribosom dalam setiap tahap proses translasi. Ketiga, mRNA yang membawa informasi genetik tentang protein di sintesis. Keempat, amino asid tRNA yang membawa asam-asam amino untuk membentuk untai polipeptida atau protein yang pada saat translasi, tiap asam amino akan dibawa ke ribosom oleh tRNA atau RNA transfer. Setiap RNA memiliki sekuens khas yang disebut antikodon, yaitu sekuens yang merupakan komplemen dari sekuens kodon pada mRNA. Protein translasi dapat dibagi dalam 3 tahap, yaitu 1. Inisiasi, 2. Elongasi, 3. Terminasi. Inisiasi yaitu keempat komponen translasi, yaitu ribosom, protein-protein faktor translasi, mRNA, dan aminoasial tRNA bergabung untuk membentuk kompleks di posisi kodon pertama atau kodon start dalam untai mRNA. Yang kedua, elongasi. Selama pembentukan polipeptida, kompleks ini bergerak atau melekat dan translokasi sepanjang untai mRNA dengan arah 5 aksen menuju ke 3 aksen. Yang ketiga, terminasi. Kompleks ini akan terurai kedua subunit ribosom, subunit besar dan subunit kecil terpisah dan siap untuk berpartisipasi pada proses translasi berikutnya. Berikutnya, perbedaan
prokariotik dan eukariotik. Dalam hal aktivasi ekspresi gen, posisi dasar atau ground state dari gen prokariotik berbeda dengan gen dari eukariotik. Perbedaan mendasar antara regulasi transkripsi pada sel prokariotik dan eukariotik. Kalau pada sel-sel prokariotik, protein represor akan menduduki sekuens efektor hingga transkripsi tidak dapat dimulai. Sebaliknya, pada sel-sel eukariotik, protein-protein regulator transkripsi justru berperan untuk mempermudah aktivitas RNA polimerase, antara lain dengan jalan mengubah denisasi atau posisi nukleosom sehingga sekuens psikomotor lebih terekspos dan dengan demikian lebih mudah dikenali dan diikat oleh RNA polimerase. Sehingga pada sel-sel prokariotik, posisi dasar, ground state, dan gen adalah on, artinya siap untuk ditranskripsikan. Apabila pada protein represor, maka transkripsi akan terhambat. Sebaliknya pada sel-sel eukariotik, posisi dasar atau ground state, gen adalah off, artinya tidak siap untuk ditranskripsikan. Justru protein regulator diperlukan untuk mengubah posisi off menjadi posisi on, atau gen siap untuk ditranskripsikan. Terdapat operon pada sel-sel prokariotik. 1. Operon latch. Enzim-enzim yang dikode oleh operon latch ini yaitu enzim-enzim yang diperlukan untuk katabolisme laktosa akan disintesis apabila di dalam medium tempat tumbuhan bakteri terdapat laktosa. Jadi di sini laktase berperan sebagai indikator sintesis enzim. Apabila di dalam medium terdapat glukosa, maka ekspresi gen-gen yang terdapat dalam operon ini tidak berlangsung sehingga biosintesis enzim-enzim yang diperlukan dalam metabolisme laktosa ini terhambat. Dalam operon latch terdapat 3 buah gen struktural yang menyandai protein dan sebuah sekuens pengendali di dalamnya terdapat gen regulator yang disebut dengan pengaturnya itu disebut operator. Sekuens pengendali ini terdapat di luar sekuens gen struktural yang mengandung kode untuk ketiga enzim tersebut. Gen latch I mengkode protein represor untuk operan latch. Gen latch Z mengkode enzim beta galaktosidase yang mempunyai peran utama untuk menghidrolisis laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Gen latch Y mengkode permeasi yang meningkatkan permeabilitas sel terhadap beta galaktosidase. Gen IHA mengkode enzim transacetilase. Protein represor IH yang dihasilkan sebagai ekspresi gen latch I akan berikatan dengan sekuens operator dan mencegah terjadinya transkripsi dari gen-gen struktural yang terdapat dalam operan. Akibatnya sintesis enzim-enzim yang berperan dalam metabolisme laktosa ini tidak terjadi. Sebaliknya, apabila di dalam medium terdapat laktosa atau indikator, maka protein reseptor akan diikat oleh laktosa. Represor menjadi tidak aktif dan tidak dapat terikat dengan sekuens operator. Akibatnya, RNA polimerase dapat mengenali dan menduduki sekuens kromatin. Transkripsi gen-gen struktural yang terdapat dalam operan dapat berlangsung. Ekspresi operan latch operan akan terhambat bahkan walau ada laktosa apabila dalam medium itu terdapat glukosa. Penghambatan seperti ini dinamakan represi katabolik. Terjadi karena adanya rendah konsentrasi CAMP yang disebabkan oleh cukupnya kadar glukosa di dalam medium. Apabila ke dalam medium ditambahkan CAMP yang berlebihan, maka represi akan hilang, walaupun glukosa masih ada. Kemampuan CAMP mengaktifkan ekspresi operan latch disebabkan oleh interaksi CAMP dengan protein yang disebut CRP atau for CAMP receptor protein atau CAP. Kompleks CAMP sampai CRP akan berikatan dengan sekuens operan latch yang berada di
upstream dari tempat pengikatan RNA polimerase dan menstimulasi aktivitas RNA polimerase sampai 20 sampai 50 kali lipat. Yang kedua, operan TRP. Operan TRP mengkode protein-protein yang berperan dalam biosintesis triptofan atau TRP. Kelompok gen ini seperti halnya operan latch diregulasi oleh represor yang berikatan dengan sekuens operator. Aktivitas represor TRP untuk mengikat sekuens operator akan diperkuat apabila dia terikat dengan triptofan. Dalam hal ini, triptofan disebut sebagai korepresor karena aktivitas represor TRP untuk mengikat sekuens operator akan diperkuat dengan adanya triptofan. Maka dapat dikatakan kecepatan ekspresi operan trip ditentukan oleh banyaknya triptofan di dalam sel. Apabila triptofan terdapat dalam konsentrasi cukup tinggi, maka ekspresi operaton TRP akan dihambat, sehingga biosintesis triptofan pun terhambat. Mekanisme seperti ini disebut regulasi negatif terhadap ekspresi gen. Sebaliknya, pada operan latch, adanya laktosa justru akan mengaktifkan ekspresi operon. Jadi laktosa berfungsi sebagai induktor. Mekanisme seperti ini disebut regulasi positif. Berbeda dengan operan latch, operan TRP juga memiliki peptida leader dan sebuah sekuens atenuator yang memungkinkan terjadinya regulasi kuantitatif bertingkat. Proses atenuasi ekspresi gen ini merupakan mekanisme kedua dan melengkapi regulasi terhadap ekspresi operan TRP. Jika represor TRP dapat menekan transkripsi operan TRP sampai 7 kali lebih kecil, maka atenuasi dapat menekannya menjadi 10 kali lipat lagi. Sehingga kedua mekanisme ini, ekspresi operan TRP dapat ditekan sampai 700 kali lebih kecil. Apa yang terjadi pada regulasi operon triptofan dalam sel yang mengekspresikan bentuk-bentukan dari TRP represor? 1. Tidak dapat berikatan dengan DNA, gen akan diaktifkan secara permanen. 2. Tidak dapat mengikat triptofan, gen akan terus dihidupkan. 3. Berikatan dengan DNA walaupun tidak ada triptofan, gen akan dimatikan atau dinonaktifkan sepenuhnya. Apa yang akan terjadi pada skenario 1, 2, dan 3 apabila sel sebagai tambahan memproduksi TRP, memproduksi protein TRP represor normal dari kedua gen yang normal? Dalam skenario 1 dan 2, molekul penekan triptofan normal akan sepenuhnya memulihkan pengaturan enzim biosintesis triptofan. Sebaliknya, ekspresi protein normal tidak akan berpengaruh pada skenario 3 karena operator triptofan akan tetap ditempati oleh protein mutan bahkan dengan adanya triptofan. Cis-acting sequence dan trans-acting factor. Cis-acting sequence merupakan sequence yang berada di arah 5 aksen dari situs awal atau start shape transkripsi atau disebut juga dengan sequence promoter yang berperan untuk berlangsungnya proses inisiasi transkripsi. Yang kedua, trans-acting factor berperan sebagai aktivasi transkripsi dengan jalan yang berikatan dengan DNA pada sequence promoter. Berikutnya, trans-acting factor memiliki dua domain fungsional, yaitu 1. DBD, DNA binding domain adalah protein domain yang ditemukan secara independen yang mengandung setidaknya satu motif struktural yang membedakan DNA urutan ganda atau tunggal. DRB dibutuhkan untuk berkaitan dengan DNA. Yang kedua, acting domain atau CRE adalah domain yang mengatur transkripsi aktif atau non-aktif terkait waktu dan tempat tertentu di dalam sel. Terdapat juga beberapa kelas trans-acting faktor. 1. Helix turn helix monomer, domain 3 helix
Heliks 3 berikatan dengan DNA dan heliks 1 dan 2 berikatan dengan protein lain. Contohnya protein homeotik rostila. Kedua, Zinfinger monomer berikatan dengan JNE dalam bagian protein kaya histidin cysteine. Contohnya yaitu protein reseptor steroid. Ketiga, leucine zipper homo atau heterodimer. Dimer terbentuk dari interaksi bagian protein yang kaya leucine. Contohnya yaitu proto-oncogene C-phos dan C-jun gen OP2 pada jagung. Yang terakhir, helix loop helix dimer, dua helix dihubungkan oleh sebuah loop. Contohnya yaitu proto-oncogene C-MBT. Faktor-faktor yang mempunyai peran yang serupa dalam sel-sel bakteri. Secara sederhana, transacting faktor eukariot dan faktor transkripsi pada bakteri prokariot dapat dianalogikan sebagai jalan tol dan jalan biasa. Misalnya, kita ingin pergi ke kota Jakarta, kita bisa melalui jalan tol yang cepat dan melalui jalan biasa yang lebih jauh. Tetapi tujuan akhirnya sama, yaitu sampai ke Jakarta. Transkripsi dan translasi diibaratkan sebagai kota Jakarta. Bakteri ibarat melewati jalan tol karena transkripsi dan translasi bisa dilakukan bersamaan, sedangkan eukariotik melewati jalan biasa karena sel eukariotik lebih kompleks dan proses ekspresi gen terjadi dalam dua tahap terpisah di dua tempat berbeda di dalam sel. Transkripsi dan translasi pada eukariot berbeda terjadi pada prokariot. Dengan adanya membran inti pada eukariot dapat dibedakan tempat terjadinya transkripsi dan translasi. Transkripsi terjadi di inti sel, sedangkan translasi terjadi pada sitoplasma. Waktunya pun tidak dapat terjadi secara bersamaan, sebab sebelum dapat melakukan translasi harus merampungkan terlebih dahulu proses transkripsi. Berbeda halnya dengan proses transkripsi dan translasi pada prokariot yang simpel, di mana transkripsi dan translasi pada eukariot lebih kompleks. Pada eukariot sendiri, proses transkripsi dan translasi tidak dapat berlangsung secara bersamaan. Transkripsi berlangsung di dalam nukleus, sedangkan translasi berlangsung di dalam sitoplasma atau ribosom. Dengan demikian, ada juga waktu antara transkripsi dengan translasi yang disebut sebagai fase pasca transkripsi. Faktor transkripsi apa yang dibutuhkan untuk berlangsungnya transkripsi DNA? Faktor transkripsi yang dibutuhkan yaitu faktor transkripsi TVIIB. TVIIB berperan sebagai jembatan atau penghubung antara TVIID dan RNA polimerase 2. Dengan membentuk interaksi antara TBP subunit pada TVIIB dan RPD1. TVIIB juga berinteraksi dengan BRE, elemen promoter yang terdapat pada tata box, sehingga diperkirakan berperan dalam seleksi di awal transkripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mutasi pada TVIIB menyebabkan bergesernya titik awal transkripsi. Sedangkan hubungan antara promoter, TCAT box, GC box, dan enhancer dan shrinker, yaitu proses pembuatan gen melibatkan bagian pengatur di arah ujung 5 aksen maupun ujung 3 aksen. Dari sebuah gen, sekuens ini bersifat tidak ditranslasikan atau non-translasional. Di arah ujung 5 gen, sebelum situs awal transkripsi, ada sekuens non-translasional yang disebut promoter. Bagian promoter umumnya mengandung sekuens kata yang berulang atau disebut dengan kata box. Pada bagian ini, RNA polimerase berikatan untuk memulai proses transkripsi. Di arah ujung 5 aksen yang lebih jauh terdapat TCAT box yang memiliki peran penting dalam regulasi transkripsi. Di samping itu, biasanya terdapat beberapa sekuens konsensus lain di mana berbagai protein atau transkripsi terikat dapat ditemukan dekat atau kadang jauh sekuens struktural.
Di arah ujung 3 aksen dari bagian sandi terdapat sekuens berperan sebagai regulator dan terminator transkripsi. Dan ada sekuens yang berperan dalam poliadenilasi dari molekul mRNA, hasil transkripsi. Sekuens yang berada di arah 5 aksen dari situs awal atau start site transkripsi merupakan bagian paling penting dalam inisiasi transkripsi. Pada bagian ini dibentuk kompleks transkripsi. Secara umum, bagian ini disebut sekuens promoter. Dalam genom eukariotik terdapat beberapa sekuens yang sangat dikonservasi. Salah satu di antaranya adalah yang dikenal dengan ATAGO. Sekuens ini terletak sekitar 30 ke arah upstream dari situs awal transkripsi dan merupakan satu-satunya sekuens mutlak ada dalam sekuens Prometer. Sekuens lain yang juga sering ditemukan dalam Prometer tetapi tidak selalu ada adalah sekuens GTAAT atau disebut dengan chat box dan box GT. Sekian dari saya, terima kasih. The end.